Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat pada hari ini, Selasa 17 Februari 2026. Sidang ini dilaksanakan untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemirsa, saat ini sidang masih berlangsung. Pemerintah akan menyampaikan hasil resminya melalui konferensi pers. Untuk itu kami telah bergabung dengan reporter yang ada di sana. Ya, Indira, bagaimana situasi di sana saat ini? Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan ruang sidang tepat digelarnya sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah, tepatnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sejak sore tadi sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi masyarakat Islam sudah mulai berdatangan untuk mengikuti rangkaian sidang. Sidang isbat ini digelar secara tertutup dan diawali dengan pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi atau hisab yang kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil pemantauan hilal atau rukyatul hilal di berbagai titik di Indonesia. Hasil dari sidang ini nantinya akan menjadi dasar penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah di Indonesia yang akan disampaikan oleh Menteri Agama dalam konferensi pers setelah sidang selesai. Saat ini proses sidang masih berlangsung di dalam ruangan. Kami akan terus memantau jalannya sidang isbat ini dan segera menyampaikan hasil penetapan resmi kepada Anda. Dari Hotel Borobudur, Jakarta, saya Indira melaporkan. Baik, terima kasih Indira atas informasi yang disampaikan. Pemirsa, di ruang terpisah pemerintah juga saat ini telah menyiapkan ruang konferensi pers untuk menyampaikan hasil resmi dari sidang isbat 2026. Untuk itu kita akan beralih ke reporter kami yang sedang di sana. Ya, bagaimana Dani situasi terkini saat ini? Baik Amira dan juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan tadi, pada sidang isbat kali ini akan dihadirkan oleh beberapa pihak terkait, diantaranya Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI dan juga Dirjen Bimas Republik Indonesia. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Amira di studio. Baik, terima kasih Dani atas informasi yang disampaikannya. Pemirsa, sambil menunggu hasil resmi sidang isbat 2026, kita akan beralih ke informasi lainnya. Anies Baswedan menghadiri forum diskusi publik yang diselenggarakan pada Sabtu 21 Februari 2026 di Masjid Al-Huriyah IPB University Bogor, Jawa Barat. Dalam materinya, Anies menyampaikan terkait isu kepemimpinan dan masa depan bangsa, serta bagaimana peran kampus dalam menyikapi persoalan tersebut. Anies juga turut menyampaikan pandangannya terkait masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, saya Haifa Najah kembali dalam siaran khusus Ramadan dalam rangkaian kegiatan Festival Ramadan 2026 yang bertajuk Peran Islam dalam Mengubah Perspektif Terhadap Krisis Kepercayaan Publik. Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh dan akademisi termasuk Anies Baswedan yang akan membagikan pandangannya terkait nilai-nilai Islam untuk membangun kepercayaan sosial di tengah masyarakat. Acara ini juga menjadi ruang diskusi dan refleksi bagi generasi muda terhadap pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah laporannya. Forum tersebut menekankan pentingnya mengembalikan amanah dan integritas di tengah krisis kepercayaan. Integritas dipahami bukan sekedar kejujuran, melainkan konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Disebut pula bahwa kepercayaan adalah mata uang masa depan bangsa. Tanpanya, kebijakan, data, dan harapan generasi muda akan sulit berdiri kokoh. Baik, untuk fokus sendiri itu sebenarnya hampir mirip saja dengan program Ramadan pada umumnya, di mana kita ingin menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk mengembalikan semangat kita dalam mengejar nilai-nilai keislaman. Nah, namun perbedaannya adalah kita ingin mengangkat berbagai topik, sehingga kita tidak hanya fokus kepada aspek ibadah ataupun ruhiyah, namun juga kepada aspek pemikiran juga, seperti itu. Apakah karena target pesertanya mahasiswa IPB menjadikan alasan kenapa Masjid Al-Huriyah ini dipilih sebagai lokasi Festival Ramadan? Benar, karena emang target utamanya merupakan masyarakat atau mahasiswa dari IPB itu sendiri. Jadi kita ingin mahasiswa khususnya di lingkungan IPB Dramaga itu bisa menghadiri acara ini. Selain itu, kita juga ingin melibatkan masyarakat umum juga untuk dapat hadir pada kegiatan ini. Dikarenakan juga di masjid ini juga disediakan paket-paket makanan berbuka puasa juga. Maka dengan atas pertimbangan itu, kita merasa bahwa Masjid Al-Huriyah itu merupakan lokasi yang cukup strategis untuk pelaksanaan dari Festival Ramadan ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Farhan atas waktunya.
Sementara itu yang bisa kami sampaikan dan informasikan. Kembali lagi ke studio Amira. Ya pemirsa, sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah telah usai dilaksanakan. Sebentar lagi pemerintah akan mengumumkan hasil resmi kepada kita semua lewat konferensi pers. Untuk itu tetap bersama kami karena sebentar lagi siaran langsung konferensi pers sidang isbat 2026 akan kami siarkan langsung dari Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan para pakar, ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi, secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria fleksibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Ya pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Semangat toleransi antar umat beragama di Kota Bogor tercermin lewat adanya buka bersama yang diselenggarakan oleh Vihara Danagun Surya Kencana Bogor, Jawa Barat. Hal ini menjadi momentum tahunan untuk menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Saat ini saya sedang berada di Vihara Dawagun Kota Bogor, Jawa Barat, dan di minggu sore ini terlihat suasana kehangatan dan juga kebersamaan terlihat dari antusiasme para peserta yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan buka bersama dan santunan anak yatim. Dan juga selain buka bersama, panitia telah mempersiapkan acara lainnya yaitu santunan kepada anak yatim, lalu juga dimeriahkan oleh hadroh, dongeng, dan juga kolaborasi musik yang ada di jalanan sekitar sini. Dan juga kegiatan buka bersama pada hari ini diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan serta tumbuh rasa berbagi di tengah masyarakat. Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di Vihara Dawagun Kota Bogor saat kegiatan buka puasa bersama yang digelar pada 1 Maret 2026. Sebanyak kurang lebih 400 anak yatim diundang dalam kegiatan yang telah memasuki tahun ke-11 penyelenggaraan ini. Menurut Ketua Pelaksana, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial sekaligus simbol toleransi antar umat beragama di Kota Bogor. Ini bisa dikolaborasikan antara budaya dan keimanan, ya, keyakinan atau dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Nah, ini bisa bergandengan tangan sehingga bisa terlihat bahwa momen yang berbeda tapi kita bisa bersama-sama, dan ini menunjukkan toleransi kebersamaan. Acara ini turut dihadiri Wali Kota Bogor, Didi Rahim, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta sejumlah tokoh dan stakeholder lainnya. Hari ini luar biasa, kenapa? Karena kita merayakan Imlek sekaligus buka puasa di Vihara Danagun, ya. Ini tradisi sudah 11 tahun. Selain digelar pada 1 Maret, kegiatan serupa juga akan kembali dilaksanakan pada 8 Maret 2026 dengan mengundang sekitar 200 masyarakat difabel di Kota Bogor. Ya pemirsa, singkong menjadi salah satu bahan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Komoditas ini menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar warganya. Mulai dari usaha sederhana, kini pengolahan singkong terus berkembang hingga melibatkan banyak petani dari berbagai kebun. Lalu, bagaimana proses produksi singkong hingga siap menjadi olahan yang dinikmati, dan bagaimana proses usaha ini terus berkembang hingga saat ini? Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami. Di Kecamatan Rancabungur, Desa Pasir Gaok, produksi singkong masih menjadi salah satu aktivitas pertanian yang bertahan hingga saat ini.
Salah satunya dikelola oleh Abah Ano, yang setiap musim tanam menanam dan merawat singkong di lahannya hingga siap dipanen. Proses produksi singkong membutuhkan waktu berbulan-bulan mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen dan distribusi. Meski menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga dan biaya produksi yang terus meningkat, Abah Ano tetap menjalankan usahanya sebagai sumber penghidupan bagi keluarganya. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Rancabungur, tepatnya di Desa Pasir Gaol. Saat ini saya berada di rumah produksi singkong dari Abah Ano. Ayo kita lihat proses produksinya. Halo Bang, Assalamualaikum. Oke, sekarang lagi proses produksi ya Bang ya? Lagi dikemas nih. Oke, mungkin ini lagi proses pengemasan singkongnya. Lalu setelah dikemas, Itu dibawa ke sana ke freezer. dibawa ke freezer. Punya reseller itu 193. Saya kebanyakan fokus pada perumahan tipe 36 ke atas. Karena daya belinya sudah bagus pertimbangannya. Kemudian mereka nggak terlalu bawel dengan harga. Iya. Karena asal kualitasnya bagus, insya Allah masuk gitu. Tapi gimana cara masuknya? Saya masuk ke pengajian emak-emak, ibu-ibu. Waktu ada pengajian, saya endorse. Gitu kan? Iya. Nah, ternyata guru ngajinya itu saya jadiin reseller. Tapi kemudian seminggu itu dia ngajar bisa 2-3 tempat. Nah, dengan gitu kan perkembangannya kan berjalan sendiri kan Iya. gitu. Nah, saya sampai terakhir itu di PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Oh, Kalau ke timurnya itu di Tambun, Berarti termasuk Bekasi segala macam. apakah udah sampai Jabodetabek? Sampai Jabodetabek sampai Berarti Bandung, Jabodetabek dari Bandung. untuk pengirimannya sudah luas ya, Abah ya? Sudah Kalau untuk ke lumayan. luar negeri apakah sudah pernah? Saya kurang tertarik ya karena cara pembayarannya yang yang berbeda perlu modal besar kan gitu. Berapa luas lahan yang Abah kelola ini? Kalau yang Untuk saya kelola singkong. ini, sekecamatan ini sudah nanam singkong yang sama. Kemudian saya nggak bisa usah cari jauh-jauh dari petani-petani sekitar saya udah itu. Tapi lahan saya sendiri paling 3 ribuan. 3 ribuan Meter. meter ya? Iya. Oh, oke. Tapi namanya singkong mangrove. Dan itu cirinya itu ini, daunnya itu selalu ganjil. Ininya merah, gitu kan? Gitu. Nah, tapi ini kalau ditanam di lahan yang nggak subur, hasilnya juga jelek. Gitu. Jadi memang harus ini ya. Lahannya juga cocok. Gitu. Produksi singkong Abah Ano menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarganya sekaligus bagian dari aktivitas pertanian yang masih bertahan di Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur. Keberlanjutan produksi singkong yang dilakukan oleh Abah Ano diharapkan dapat terus mendukung perekonomian masyarakat setempat. Saya Indira melaporkan dari Kecamatan Rancabungur, Desa Pasir Gaok. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Atas nama seluruh kru redaksi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini dapat membawa keberkahan dan juga kebaikan bagi kita semua. Pemirsa, selalu saksikan informasi menarik dan juga faktual hanya di Redaksi 3. Saya Amira Jasmine, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.